Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi sunanihi wa adabihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Rahmatullah. Alhamdulillah, kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kita bermohon kepada Allah, kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, kajian kali ini, kita masih di surah Ali Imran, surah ke-3 ayat 152. Ali Imran 152. Cukup panjang ayatnya. Kita bacakan kalimat demi kalimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ. Sungguh Allah telah memenuhi janjinya kepada kalian ketika kalian berperang dan bahkan mengalahkan orang-orang kafir dalam perang Uhud, bi'idnihi, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini masih seputar berkisah tentang perang Uhud. Dan ternyata memang cukup detail, atau bahkan sangat detail sekali Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang perang Uhud ini. Kalau kita lihat, itu dimulai dari ayat 121 sampai ayat 160-an. Jadi ada sekitar 40 ayat lebih. Di situ Allah menceritakan tentang perang Uhud. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam ayat ini, surah Ali Imran 152, Allah mengatakan bahwa Allah itu telah memenuhi janjinya. Apa janji Allah? Yaitu memenangkan orang-orang mukmin atas orang-orang kafir di perang Uhud. Salah satu hal yang Allah berikan kepada orang mukmin agar mereka, orang-orang mukmin itu, dapat mengalahkan orang-orang kafir, ialah Allah mencampakkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi sebelum mereka berperang itu, orang-orang kafir itu sudah cheat duluan, sudah kendor duluan mentalnya. Jadi mentalnya itu mental apa? Mental kerupuk katanya. Artinya menghadapi orang-orang mukmin, mereka sudah minder, mereka sudah pesimis. Padahal secara matematis, secara kekuatan, orang-orang kafir itu berada di atas angin, di atas awan gitu ya.
secara matematis, secara fasilitas, kelengkapan persenjataannya. Tetapi ternyata mental mereka orang-orang kafir itu dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu betul-betul dipenuhi oleh Allah. Ketika perang Uhud berkecamuk, betul ternyata sekalipun jumlah orang-orang kafir itu secara kuantitas, secara jumlah jauh dibanding orang-orang mukmin, ternyata mereka tetap dapat dipukul mundur pada awalnya, ya, dapat dipukul mundur. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah, dari potongan ayat ini kita dapat mengambil pelajaran ternyata segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu akan terjadi. Karena kita meyakini bahwa Allah sama sekali tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah sudah berjanji, Allah pasti akan tepati, Allah akan terpenuhi. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, innallaha la yukhliful mi'ad, surah Ali Imran ayat ke-9 dan ayat 194. Di ayat yang lain Allah mengatakan innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau duhai Allah tidak akan pernah mengingkari janji dalam segala hal. Salah satunya dalam perang Uhud ini Allah berjanji akan memenangkan orang-orang mukmin, orang-orang yang betul tunduk patuh kepada Allah. Mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sangat tidak layak untuk meragukan janji-janji Allah, sekalipun seolah-olah mustahil dalam pandangan kita, ya, dalam pandangan kita. Dan itu juga dialami oleh orang-orang mukmin, sebagian orang mukmin, gitu ya. Mereka orang-orang mukmin ada sebagian yang mereka tidak pede juga ketika mereka berangkat ke medan Uhud, karena mereka juga melihat kelengkapan senjata dan jumlah personel prajuritnya tidak memadai ketika itu, baik dari sisi angkatan daratnya, gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, pertama potongan ayat dari 152 Ali Imran ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji, termasuk dalam perang Uhud ini. Kemudian kita lanjutkan potongan ayat berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah. Allah mengatakan hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun, hingga atau sampai kalian merasa lemah dan berselisih dalam suatu perkara, wa asaitum, dan kalian bermaksiat mengingkari perintah Rasulullah setelah kalian melihat sesuatu yang kalian senangi. Maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun pada dasarnya tadi kami sampaikan bahwa orang-orang mukmin yang tunduk patuh kepada Allah itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata setelah itu ada sebagian orang-orang mukmin, secara khusus orang-orang mukmin prajurit pemanah. Jadi kita sedikit mengulang kembali bahwa sebelum perang Uhud itu Rasulullah sudah memberikan pos-pos kepada para sahabatnya, kepada para prajurit, kepada segenap sahabat. Ada yang ditempatkan di bukit Uhud dan di pos-pos yang lain. Secara khusus Rasulullah berpesan kepada sahabat-sahabat yang ada di bukit Uhud itu, dipesankan oleh Rasulullah agar mereka pasukan pemanah itu tidak turun dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan menang ataupun dalam keadaan kalah,
pasukan pemanah diminta oleh Rasulullah agar mereka tidak turun. Tapi ternyata Allah menyebutkan di sini, setelah orang-orang mukmin itu katakanlah di ronde pertama, di awal-awal pertempuran, mereka sudah dapat dibilang memukul mundur orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu meninggalkan harta rampasan yang begitu banyak, unta mereka ditinggalkan dan harta-harta mereka ditinggalkan. Lah, kemudian ada sebagian sahabat pasukan pemanah yang mereka tergiur, Bapak Ibu. Makanya Allah sebutkan di sini, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kalian pasukan pemanah, kata Allah, kalian mengabaikan perintah Rasulullah agar kalian tetap berada di bukit Uhud setelah kalian melihat sesuatu yang kalian cintai, yaitu ghanimah dan harta rampasan itu. Jadi setelah harta rampasan itu dilihat, tampak di depan mata orang-orang sahabat pasukan pemanah, maka sebagian di antara mereka kemudian turun dari bukit Uhud, berebutan mengambil harta rampasan perang. Itu ternyata, Bapak rahimakumullah. Lah, tadi kami sampaikan bahwa janji Allah itu adalah memenangkan orang mukmin yang betul-betul tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada sebagian sahabat, sebagian orang-orang mukmin yang mereka mengingkari, menyelisih perintah Rasulullah Muhammad SAW, ternyata keadaan pun berbalik. Yang tadinya orang mukmin itu berada di atas angin, kemudian justru sekarang sebaliknya, mereka orang-orang mukmin kemudian diserang dari segala penjuru karena pos di Bukit Uhud itu sudah sekarang ditempati oleh orang-orang kafir. Apa artinya, Bapak Ibu rahimakumullah? Artinya perintah dan larangan Rasulullah itu harus kita lakukan. Perintah Rasulullah kita lakukan, larangan Rasulullah kita tinggalkan. Kalau tidak patuh, itu resikonya. Itu resikonya mendapatkan kekalahan di dunia, lebih-lebih nanti naudzubillah kekalahan di akhirat, termasuk yang dialami oleh pasukan pemanah yang mereka naudzubillah menyelisih perintah Rasulullah Muhammad SAW, dan konsekuensi yang mereka dapatkan, mereka kemudian dipanah oleh orang-orang kafir yang sudah mengisi pos di Bukit Uhud itu. Berbalik malah. Jadi pesan kedua yang bisa kita ambil dari ayat ini, perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan, termasuk larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, bukan buntung. Walaupun Bapak Ibu rahimahullah, sekalipun mungkin kemaksiatan kita itu kecil ya, itu jangan dianggap remeh, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kita tidak perlu melihat sekecil apa kemaksiatan yang kita lakukan, tetapi kepada siapa kita telah bermaksiat, gitu ya. Jadi mungkin yang kita lakukan katakanlah dosa-dosa kecil, gitu ya. Kita tidak perlu berpikir seperti itu. Yang perlu kita pikirkan adalah kepada siapa kita telah berbuat dosa, kepada siapa kita telah bermaksiat, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang kita perlu camkan. Baik dosa itu kecil ataupun besar, namanya juga dosa, tetap harus ditinggalkan. Selama itu merupakan larangan Allah dan Rasulnya,
sangat-sangat layak bagi kita untuk meninggalkan itu semaksimal mungkin, sekuat tenaga. Jadi itu ya pesan yang kedua, perintah Allah dan Rasulnya kita laksanakan. Adapun larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan potongan ayat berikutnya. Allah mengatakan minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Ini dahsyat sekali ayat ini. Karena Allah Subhanahu wa taala ada di antara kalian yang berperang itu untuk mendapatkan dunia. Bayangkan loh itu. Ada juga di antara kalian orang-orang mukmin yang memang berperang itu untuk tujuan akhirat. Nah, ini penting sekali ini. Jadi ada sebagian di kalangan orang-orang mukmin, secara khusus pasukan pemanah, yang mereka kemudian tergiur ketika melihat harta yang melimpah, harta rampasan perang itu. Jadi ini saking nikmatnya itu kan kita melihat dunia ini, melihat harta ini, sampai kemudian mereka terkecoh. Bayangkan dahulu ya, sekelas sahabat Nabi masih ada sebagian di antara mereka yang menaruh perhatian besar terhadap urusan dunia, padahal mereka sudah dibersamai oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kita gitu ya, udah emang kalau kita udah biasa ya, pikiran kita, otak kita dan seterusnya dikerahkan untuk urusan dunia. Dan itu memang yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang sering kita baca, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Dan kalian wahai manusia, kata Allah, kalian itu betul-betul tuhibbunal mal, mencintai harta dunia ini, hubban jamma, dengan kecintaan yang begitu dalam. Dahsyat sekali itu. Dan ini ternyata juga dialami oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka. Nah, ini apa pesan yang kita dapatkan dari ayat ini ya Bapak Ibu rahimakumullah? Artinya perjuangan atau amal ibadah yang kita lakukan sebetulnya tidak layak untuk kita niatkan mencari harta dunia. Ini saya berpesan secara khusus kepada diri saya pribadi, termasuk Bapak Ibu sekalian tentunya. Jadi amal ibadah yang kita lakukan tidak ada niatan untuk mencari sekeping dunia. Kalau kita melihat kembali apa yang disampaikan oleh Pak Budi dulu ya, karena ibadah itu tidak ada kaitannya dengan urusan dunia, kata beliau itu. Kalau sholat kemudian kaya, kalau sholat kemudian sukses dan seterusnya, tidak ada kaitannya. Kenapa Bapak Ibu rahimakumullah kita yakini seperti itu? Kalau kemudian sholat itu kemudian kita kaitkan dengan kemudian mendapatkan pangkat dan jabatan, betapa banyak orang yang sholat tapi tidak dapat pangkat dan jabatan. Apakah kemudian kita salahkan sholatnya? Kan tidak. Tidak. Misalkan baca surah Al-Waqiah dan sugih misalkan. Saya baca tiap minggu lah itu, atau bahkan tiap 2 minggu karena hatam 2 minggu sekali kan gitu ya. Tetap aja, tapi insya Allah gitu ya. Semoga kita dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap tidak layak kita mengait-ngaitkan ibadah kita dengan urusan
dunia, entah sholat kita, puasa kita, ngaji kita, haji kita, dan seterusnya, termasuk infak kita, zakat kita, sedekah kita, tidak perlu dikait-kaitkan dengan urusan-urusan dunia harta seperti itu. Karena kalau tidak berhasil, nanti bisa jadi yang disalahkan adalah sholatnya. Duh, kok saya sholat tepat waktu kok masih gini ya, masih melarat, misalkan seperti itu. Jadi yang disalahkan nanti adalah sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Misalkan puasa Senin Kemis gitu ya, biar nanti daftar CPNS lancar gitu kan ya, ternyata gak lolos. Yang disalahkan apanya? Puasanya gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi sekali lagi kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan jangan selalu diiming-imingi dengan harta dunia ini, karena nggak level sebetulnya ya, nggak selevel. Kata orang-orang kulon itu tidak apple to apple katanya. Kalau kata orang-orang Jawa tidak pete itu pete katanya, tidak apple to apple, nggak sebanding lah. Jadi dunia dibandingkan akhirat itu tidak apple to apple, tidak layak dibandingkan. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, pesan yang ketiga, bahwa amal ibadah yang kita lakukan termasuk jihad dalam hal ini ya. Jadi termasuk jihad berperang di medan Uhud, jangan sampai tujuannya hanya untuk mendapatkan ghanimah. Nah, ini termasuk ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang lain. Bahkan Bapak Ibu ya, kalau kita melihat sabda Rasulullah itu, Rasulullah akan sebutkan dalam sebuah hadis, man ta'allama ilman liyumariya bihi subaha aw yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu an-nar, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu untuk berdebat, tujuannya berdebat dengan para ulama dan menipu orang dan untuk menarik perhatian orang, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Dahsyat sekali itu ya. Jadi orang yang menuntut ilmu tujuannya liyumariya bihi sufaha, untuk mengecoh, menipu orang-orang bodoh dan mendebat orang-orang dan mendebat para ulama, dan dia menuntut ilmu dengan tujuan menarik perhatian orang agar dikenal pinter, agar dikenal hafal Quran, agar dikenal orang intelektual dan seterusnya. Tujuannya untuk itu, ternyata justru bukan pahala yang didapat. Kata Nabi, adkhalahullahu an-nar, Allah masukkan orang yang seperti ini ke dalam neraka. Na'udzubillah sebetulnya ya. Jadi amal yang kita lakukan sebetulnya amal baik, tapi karena niatnya kurang pas, jadinya tidak baik. Itu tidak kita inginkan sebetulnya ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan potongan ayat berikutnya. Tsumma surafakum anhum liyabtaliyakum. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka dengan tujuan Allah untuk menguji kalian. Maksudnya kemenangan yang sudah di depan mata itu kemudian sirna disebabkan pelanggaran mereka, melanggarnya orang-orang mukmin terhadap perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi. Ternyata kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna, termasuk harta rampasan yang sudah di depan mata itu sirna juga. Dan bahkan ketika itu banyak juga orang-orang mukmin kemudian yang terbunuh. Ini kan emang sebetulnya itu ya, disebabkan kelalaian sebagian sahabat Nabi, secara khusus pasukan pemanah yang mereka ditempatkan di pos atas, yaitu di bukit
Jadi kalau sekarang seolah-olah angkatan udara gitu ya, AU katanya. Tapi dulu kan belum ada pesawat itu. Alhamdulillah rahmatullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kata Allah, wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Setelah mereka orang-orang mukmin itu kemenangan mereka tidak dapat diraih, mereka kemudian merasa menyesal dan mereka bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah berfirman, wa laqad afa ankum, dan Allah telah memaafkan kalian semuanya. Artinya setelah mereka menyesal atas perbuatan yang mereka lakukan menyelisih perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya untuk kita, Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata ini Allah itu Maha Pemaaf gitu ya. Sekalipun kesalahan itu cukup fatal sebetulnya, kesalahan cukup fatal menyelisih perintah Rasulullah dan mereka gagal menang, sampai gara-gara itu banyak orang-orang mukmin yang mati terbunuh, kena panah, kena tombak dan sabetan celurit kalau ada gitu ya, dan sabetan bedah ketika itu ternyata setelah mereka bertaubat, beristighfar kepada Allah dan minta maaf kepada Rasulullah, ternyata pintu maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat-sangat luar biasa luasnya, luas sekali. Walaqad afa ankum, dan Allah maafkan kalian semuanya. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah adalah zat yang mempunyai karunia yang diberikan kepada orang mukmin. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan. Kita sedikit mengulang kembali pesan-pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita dalam surah Al-Imran 152 ini. Yang pertama tadi, bahwa janji Allah itu pasti benar, tidak layak kita meragukan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa perintah Allah dan Rasulnya sangat layak kita lakukan, laksanakan. Adapun larangan-larangan Allah dan Rasulnya kita tinggalkan. Kalau kita ngeyel akan celaka sebagaimana yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi di medan Uhud setidaknya. Kemudian pesan yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, amal ibadah yang kita lakukan, bahkan jihad sekalipun yang kita lakukan itu, jangan sampai kita kait-kaitkan, jangan sampai kita selalu diiming-imingi dengan urusan-urusan harta dunia, jangan sampai. Karena dunia dan akhirat tidak sebanding, tidak layak dibanding-bandingkan. Ya sama kalau kita bilang ternyata gula itu lebih manis daripada garam. Itu kira-kira kalimat benar atau tidak itu? Gak benar kalimat seperti itu. Saya bilang gula itu lebih manis daripada garam. Itu perbandingan yang gak benar itu. Gak benar. Kenapa? Bagaimana mungkin garam dibandingkan dengan gula itu? Bagaimana mungkin dunia dibandingkan dengan akhirat? Gak sepadan. Apa misalkan cabai ternyata lebih pedas daripada kopi, itu gak sebanding itu, gak sebanding. Tidak sebanding itu kata orang barat, tidak apple to apple katanya. Kalau kata orang Jawa tidak apa ya di Jawa itu. Kalau kata orang Sunda mungkin tidak pete katanya. Kalau kata orang barat tidak apple to apple.
Jadi itu yang ketiga, rahmatullah, amal ibadah yang kita lakukan tidak layak dikait-kaitkan dengan urusan dunia karena memang tidak sebadan. Tetapi kemudian pesan yang keempat yang Allah ingin sampaikan kepada kita, sebesar apapun kemaksiatan, pelanggaran yang kita lakukan, kalau kita betul-betul menyesal, bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah tetap membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bagi kita. Amin Allahumma amin. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.